Pak Kis, boleh saya meminta waktunya? Saya mau cerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bapak. Baik Pak Slamet, apa yang mau Bapak ceritakan ini? Gini loh Pak Kis, akhir-akhir ini kan saya merasa ini murid-murid di kelas itu yang saya ajar itu kurang antusias Pak Kis dalam menerima pembelajaran dari saya Pak Kis. Iya ya. Nah, selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu paling cuma 50% itu Pak Kis. Jadi menurut Pak Slamet, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini dengan saya Pak? Nah, gini Pak Kis, saya itu berharap nantinya kita setelah bicara ini Pak Kis ada solusi Pak Kis atas permasalahan saya ini Pak Kis tentang antusias murid-murid itu loh Pak Kis yang saya ajar tadi Pak Kis. Ya. Oh ya. Jadi menurut Pak Slamet ini hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Slamet ini kok bisa kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Slamet ini? Iya Pak Kis, kalau saya ingat kembali lagi Pak Kis, Ya. ada hal yang menyebabkan itu murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama itu ya pembelajaran itu sepertinya sedikit membosankan mungkin Pak Kis. Terlalu monoton mungkin Pak Kis. Iya. Lalu saya terlalu dominan untuk berbicara Pak Kis, bercerita gitu di depan murid-murid saya itu Pak Kis. Iya. Terus yang kedua itu Pak Kis, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya itu Pak Kis. Oh, begitu toh Pak ceritanya. Jadi sekarang apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu agar antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Slamet ini? Nah, itulah dia Pak Kis. Kalau menurut saya Pak Kis, murid-murid itu sepertinya itu menginginkan pembelajaran yang asik mungkin ya Pak Kis ya. Yang tidak menonton, yang tidak membosankan. Mungkin seperti itu ya Pak Kis ya. Murid-murid sekarang itu Pak Kis. Wah ya iya toh. Zaman sekarang zaman modern ya saya sependapat dengan Pak Slamet ini. Nah, karena ya sekarang zaman modern, zaman teknologi. Lalu menurut Pak Slamet ini apa saja yang bisa membuat murid-murid menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Ya menurut saya itu Pak Kis pembelajaran itu memang harus berpusat pada murid mungkin Pak Kis ya. Iya. Murid itu diminta untuk aktif mungkin ya kan dalam pembelajaran. Terus kemudian adanya ice breaking mungkin Pak Kis ya kan. Ya bagus. Ya ataupun game-game itu mungkin Pak Kis supaya pembelajaran lebih menarik mungkin Pak Kis. Nah, lalu Pak Slamet ini mengenai tugas tadi yang diberikan Pak Slamet kan Pak Slamet berkata katanya banyak anak-anak yang tidak mengumpulkan tugasnya. Nah, gimana untuk penyebabnya itu sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Gimana, Pak? Gini Pak Kis, kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak mungkin ya Pak Kis ya. Dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin ya Pak Kis ya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak ini selama ini mengajar menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas sih? Ya gini Pak Kis, saya biasanya menggunakan itu buku teks yang ada di perpustakaan kita itu loh Pak Kis. Mungkin adakah sumber belajar selain buku teks di perpustakaan itu Pak Slamet? Ya gini Pak Kis, saya mikir itu banyak ya Pak Kis ya. Sumber belajar itu sebenarnya ya bisa dari YouTube itu Pak Kis, atau ada artikel-artikel blog itu Pak Kis, tulisan ilmiah yang ada di internet itu Pak Kis. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren itu ya Pak Kis ya kan, seperti TikTok atau Reel IG itu loh Pak Kis. Iya bisa itu. Nah itu betul sekali itu Pak Slamet. Saya yakin sekali bila Bapak mau menggunakan berbagai macam sumber belajar
Dari tadi itu apa yang disebutkan Pak Slamet seperti YouTube, TikTok, IG, IG Reel, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran, Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini? Ya gini Pak Gis, mungkin yang pertama itu saya merancang pembelajaran dulu mungkin Pak Gis ya kan. Ya yang mengasihkan itulah yang dengan menggunakan sumber belajar yang seperti yang video-video di YouTube itu Pak Gis atau TikTok itu kan. Terus kemudian Ya. yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak lah Pak Gis sama anak-anak itu Pak Gis. Ya kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid mungkin ya Pak Gis ya. Ya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu loh Pak Gis. Oh ya. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa Pak Gis, karena saya melihat itu mereka itu memang senang mengerjakan tugasnya gitu. Kalau dipaksa-paksa itu mereka Pak Gis. Wah ya mantep itu rencana Bapak, saya acungi 2 jempol pokoknya untuk Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Nah sekarang apa komentar Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya gini Pak Gis, saya komitmen itu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan lah Pak Gis, yang menggunakan banyak sumber belajar mungkin Pak Gis untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Pak Gis. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang Pak Gis dalam kegiatan eksplorasi materi itu Pak Gis, tanpa ada unsur paksaan Pak Gis. Jadi biar nggak dipaksa-paksa gitu anak-anak itu Pak Gis. Lalu saya gini aja nantinya, saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid lah Pak Gis. Biar kita berpihak kepada murid gitu Pak Gis. Wah makin mantep ini rencana Pak Slamet ini. Bagus sekali tuh Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua yang telah direncanakan Pak Slamet menjadi kenyataan dan sesuai harapan ya Pak Slamet. Wah, terima kasih ya Pak Gis atas waktunya untuk sharing ini. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan murid ya Pak Gis ya. Ya amin Amin. amin. Amin rabbal alamin.